Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ngapa ngasih kabar anakku? Segam pelajar bahasa Makassar. Barang salewang ngasih jaki asibunti lemagisten di channel Muhammad Rere Ewa. Mari belajar bahasa Makassar, lestarikan dan budayakan bahasa Makassar. Namun sebelum kita masuk materi, jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan yang penting aktifkan lonceng notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video yang saya unggah. Sikolai jima pasang ikat tena papasang eroki bedeng dikunjungi alo galle ai kate pasikolaya linta ki ambahung na linta todon tasung kenawan-nawanta. Oke anakku dan para pembelajar bahasa Makassar dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi Kelong Makassar. Jadi jangan kemana-mana, diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik penjelasannya sehingga kalian bisa mengetahui apakah yang dimaksud dengan Kelong Makassar. Kenanku papila jarang Makassar pada kelas 7 semester genap atau semester 2 yami antu Kelong. Apa nih karena Kelong? Jadi anak-anakku pasti nisen ya apa nih karena Kelong. Namun yang kita akan pelajari adalah Kelong tradisional Makassar. Jadi kita akan belajar bagaimanakah itu Kelong, apa ciri-cirinya dan bagaimana cara melantunkannya serta nilai-nilai apa yang terkandung dalam Kelong. Jadi Kelong merupakan salah satu sastra Makassar berbentuk puisi yang dilantunkan oleh Pak Kelong. Jadi orang yang melantunkan Kelong disebut Pak Kelong. Dengan kata lain, Kelong dalam bahasa Indonesia disebut sebagai nyanyian. Rupa-rupana Kelong atau jenis-jenis Kelong. Menurut Basang, pada tahun 1985, rupa-rupana atau jenis-jenis Kelong dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan jenis lapangan pekerjaan. Kemudian, makaruana yami antu usia atau umuru. Kemudian ketiga isi atau bonena. Jadi macam-macam atau jenis-jenis Kelong terbagi atas 3 berdasarkan lapangan pekerjaan, usia, beserta isi. Nah, dari berdasarkan lapangan pekerjaan misalkan ada Kelong untuk guru, ada Kelong untuk pelajar. Kemudian berdasarkan usia ada Kelong untuk anak-anak, ada Kelong untuk dewasa. Kemudian isinya ada Kelong kesedihan, ada Kelong kegembiraan. Itu yang dimaksud ya. Selanjutnya bateana atau ciri-ciri Kelong Makassar. Jadi apa bateana? Apa pamateina Kelong Makassar? Ururuna tidak mempunyai judul. Jadi tena panggulunna tanising kenapa judulnya jo Kelong. Jadi Kelong Makassar tradisional Makassar tidak memiliki judul. Ya ingat ya, Kelong tradisional Makassar tidak memiliki judul. Beda dengan Kelong yang modern seperti sekarang. Kemudian bersifat anonim. Maksudnya di sini bersifat anonim yaitu
tidak diketahui siapakah yang pertama kali atau siapakah yang membuat kelong tersebut. Selanjutnya, terdapat 4 baris dalam satu bait dengan pola 8858. Maksud dari apa sih maksud dari 8858? Maksudnya pola suku kata. Jadi dalam satu bait kelong terdapat 4 baris. Baris pertama ada 8 suku kata. Anak-anakku masih ingat pembelajaran pada waktu semester lalu kita belajar suku kata atau recekana. Jadi ciri-ciri kelong Mangkasarat atau tradisional Makassar, baris pertamanya itu memiliki 8 suku kata. Baris kedua begitu 8 suku kata. Baris ketiga ada 5 suku kata dan baris keempat ada 8 suku kata. Maka dikatakan berpola 8, 8, 5, 8. Sebentar kita praktekkan, kita lihat apakah benar kelong Makassar tradisional Makassar memiliki pola 8858. Selanjutnya kita beralih ke nilai-nilai yang terkandung dalam kelong. Jadi ada secara garis besar ada 3 nilai, yaitu nilai agama, nilai moral, dan nilai pendidikan. Selanjutnya bagaimana sih contohnya kalau kelong yang terkandung nilai agama? Pertama, nilai agama. Misalkan Boya iritai nana isengiri mania na tenai antu nama nasarinia nagalle. Ini mungkin ada salah pengetikan nama nasa. Ini tulis seharusnya nama nasarinia na. Ya. Jadi apa maknanya? Cari dia dalam gaib, yakinkan dia ada, meski tak tampak tetapi dia pasti ada. Berarti menunjuk ke Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dikatakan sebagai nilai agama. Selanjutnya kita lihat apakah benar sesuai dengan ciri-cirinya dengan pola 8858. Coba kita lihat ya. Baris pertama, apa benar ada 8 suku kata? Boyai ritai nana, benar ada 8. Kemudian baris kedua, isengi rimania, nah 8 juga. Kemudian baris ketiga, tenai antu, benar 5. Kemudian baris keempat, nama nasa rinia, nah ini ya seharusnya nama nasa, ini seharusnya nama nasariniana. Jadi benar, kelong Makassar tradisional Makassar memiliki pola suku kata 8858. Selanjutnya nilai moral atau sikap ya. Nah, jadi cara melantunkan kelong pun berdasarkan dari kreativitas dari anak-anakku dan para pembelajar bahasa Makassar, bagaimana caranya, nadanya terserah, yang penting kata-katanya cocok. Misalkan ada lagi bisa begini, kak dek jinarualino kubalu kami si bere naku pabali ripa maita min raya galle ai. Nah, bisa juga begini, kak dek jinarualino kubalu kami si bere naku pabali ripa maita mamindra. Selanjutnya, apakah maknanya atau artinya? Andaikan bumi ini ada 2, akan kujual 1 buah, kemudian kupertukarkan dengan hati yang tidak berubah-ubah. Mengapa dikatakan ini mengandung nilai moral? Karena itu adalah keteguhan hati atau sikapnya teguh pendirian sehingga tidak berubah-ubah. Ya, selanjutnya, nah ini kak dek jina rualino, hitung saja ada berapa suku kata, ada 8. Kemudian ubalu kami si bere, nah ada 8 juga.
naku pabali. 5, ripa maita mamin raya. Nah, ada 8 juga. Selanjutnya, nilai pendidikan. Contohnya, ikate pasikulaya linta ki ambau na lintat todong tasungke nawan tagalle ae. Jadi apa artinya? Kita sebagai pelajar harus cepat bangun pagi, maksudnya sehingga cepat pula pemikiran kita terbuka. Artinya sehingga apabila kita bangun cepat pagi, sehingga wawasan kita cepat terbuka pula. Seperti ini ada 88, 58. Oke anak-anakku sekalian, jadi begitulah materi kelong yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silahkan komen ataupun tanyakan di grup WhatsApp masing-masing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.